Legenda Batu Gantung. Legenda ini berasal dari Sumatera Utara, bercerita tentang seorang gadis yang melompat dari tebing karena malu setelah cintanya ditolak. Jatuhnya gadis ini diiringi dengan suara gemuruh dan membentuk sebuah batu yang menggantung di tebing. Yuk ikuti kisahnya dengan Miss Indah bercerita. Dahulu kala di sebuah perkampungan terpencil di lembah, hiduplah seorang putri cantik bernama Dara. Bukan putri raja, melainkan putri seorang petani yang sangat sederhana. Namun kecantikannya tiada tara. Kulitnya seputih melati, rambutnya sehitam arang, dan matanya memancarkan kehangatan seperti mentari pagi. Dara sangat dicintai oleh seluruh penduduk di kampungnya. Ia dikenal sebagai gadis yang lembut hatinya, rajin, dan selalu membantu sesama. Setiap pagi, Dara akan pergi ke sungai untuk mengambil air atau membantu ibunya di sawah. Ia tak pernah mengeluh, selalu tersenyum. Dan senandungnya yang merdu seringkali menemani langkahnya. Banyak pemuda dari kampung tetangga yang terpesona oleh Dara. Namun hati Dara belum terpaut pada siapapun. Ia hanya ingin berbakti kepada orang tuanya dan hidup bahagia di kampung halamannya. Waktu telah berlalu dan tiba saatnya Dara harus memilih pendamping hidup. Kedua orang tuanya menjodohkan Dara dengan seorang pemuda kaya raya dari desa seberang. Pemuda ini bernama Jaka. Jaka memang tampan dan punya banyak harta. Namun ia dikenal angkuh dan sedikit kasar. Hati Dara gundah serasa. Ia tidak mencintai Jaka dan membayangkan hidup bersama Jaka membuat hatinya akan sesak. Dara mencoba bicara dengan orang tuanya. "Ayah, ibu," lirihnya suatu malam. Dara tidak bisa dan Dara tidak yakin bisa bahagia dengan Jaka. Hati Dara tidak menyukainya ya, ibu. Namun orang tuanya sudah terlanjur berjanji pada keluarga Jaka. Mereka tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka. "Dara, ini demi kebaikanmu. Jaka bisa memberimu kehidupan yang layak, yang tidak bisa kami berikan. Percayalah nak, cinta akan tumbuh seiring berjalannya waktu." Dara tidak mampu membantah lagi. Ia tahu orang tuanya menyayanginya. Dan keputusan ini diambil demi masa depannya. Namun, rasa sesak di dadanya semakin menjadi-jadi. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Tidurnya tak nyenyak. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah janji yang tak bisa dihindari. Hari pernikahan semakin dekat. Dara merasa seperti bunga yang layu sebelum mekar. Ia tak sanggup membayangkan harus hidup bersama orang yang tidak dicintainya. Apalagi jika hati dan jiwanya terpasung. Pagi itu, saat kabut tipis masih menyelimuti lembah, Dara mengambil keputusan yang teramat berat. Ia memutuskan untuk pergi jauh. Apapun, Dara diam-diam meninggalkan rumah dan dia berjalan tanpa arah. Menelusuri jalan setapak demi setapak di tepi hutan. Air matanya tak henti menetes, membasahi pipinya yang pucat
dan ia hanya ingin lari dari kenyataan pahit yang menunggunya. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam ia memasuki hutan belantara. Hutan semakin sunyi, hanya suara serangga dan dedaunan yang bergeser menemaninya. Dara terus berjalan, berharap menemukan ketenangan dan berharap bisa melarikan diri dari takdirnya. Akhirnya Dara tiba di sebuah tempat yang asing baginya. Sebuah tebing curam menjulang di hadapannya dengan jurang yang sangat dalam di bawahnya. Angin berhembus kencang, seolah ikut merasakan kesedihan yang mencekam hati Dara. Ia berdiri di tepi tebing itu, menatap ke bawah, dan segalanya terasa kosong. Akhirnya Dara tiba di sebuah tempat yang asing baginya. Sebuah tebing curam menjulang di hadapannya dengan jurang yang sangat dalam di bawahnya. Angin berhembus kencang, seolah ikut merasakan kesedihan yang mencekam hati Dara. Ia berdiri di tepi tebing itu, menatap ke bawah, dan segalanya terasa kosong. Dalam keputusasaan yang mendalam, Dara meratap dan ia merasa tak ada jalan keluar. Pikirannya kalut, ia merasa lebih baik mati daripada harus menjalani hidup yang tak diinginkan. Oh Gusti, mengapa takdirku ini sebegini pedihnya? Aku tak sanggup lagi. Dengan langkah gontai, Dara mencoba melompat. Namun, tiba-tiba sebuah keajaiban atau mungkin sebuah kutukan terjadi. Tubuhnya tidak langsung jatuh. Ia seperti tersangkut menggantung di antara tebing dan jurang. Saat tubuh Dara menggantung tak berdaya, sebuah suara gaib terdengar menggema di lembah itu. Bukan suara yang menenangkan, melainkan suara yang dipenuhi kesedihan dan ratapan. Perlahan, tubuh Dara mulai berubah. Kulitnya yang lembut mengeras, rambutnya yang menjadi kaku, dan matanya kehilangan cahayanya. Tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi batu. Orang tua Dara dan penduduk kampung yang panik mulai mencari Dara. Mereka menyusuri setiap sudut lembah. Hingga akhirnya mereka tiba di tebing itu. Betapa terkejutnya mereka melihat apa yang terjadi. Di sana menggantung di tepi jurang ada sebuah batu besar yang menyerupai bentuk seorang wanita dengan rambut tergerai dan wajah yang menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ya, itulah Dara. Tubuhnya telah berubah menjadi batu karena rasa sakit dan putus asa yang begitu mendalam. Sejak saat itu, batu itu dikenal sebagai batu gantung. Konon, setiap kali angin bertiup kencang di tebing itu, akan terdengar suara tangisan pilu. Itu adalah tangisan Dara yang masih berduka atas takdirnya. Masyarakat percaya bahwa batu gantung adalah pengingat akan pentingnya hati nurani dan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dipaksakan. Yuk teman-teman, siapa ya yang cintanya sampai sekarang belum menemukan tambatan hati? Tidak perlu khawatir ya, tidak perlu risau dan tidak perlu gundah. Yang jelas, setiap langkah kita pasti menuntun akan cinta.
Legenda batu gantung mengajarkan kita tentang beratnya sebuah janji dan konsekuensi dari pilihan yang diambil tanpa mempertimbangkan perasaan. Batu gantung menjadi saksi bisu kisah cinta yang tak sampai dan sebuah pengingat akan penderitaan seorang gadis yang terpaksa melawan takdirnya sendiri. Untuk itu, kita boleh ya berjuang untuk cinta kita. Hingga hari ini, batu gantung masih berdiri kokoh di sana. Sebuah monumen alam yang menyiapkan kisah pilu darah dan sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Mengajarkan kita untuk selalu menghargai perasaan dan kebebasan hati nurani. Kebahagiaan yang tak ternilai itu sangatlah berharga. Untuk itu, kisah ini sebagai renungan kita semua. Untuk teman-teman yang senang sekali sama cerita-cerita aku, dukung aku terus dengan subscribe dan follow ya. Ikuti terus kisah-kisah legenda dari Miss Indah. Miss Indah tutup untuk sesi Miss Indah bercerita. Sampai jumpa.